Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yulia Herawati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Langsung saja ke materinya. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan dalam materi ini. Fungsi pendidikan. Pendidikan merupakan sarana utama sebagai pembentuk generasi bangsa. Selain itu, merupakan faktor utama pembentuk karakter bangsa dan faktor pendorong pembangunan ekonomi nasional. Semakin maju kualitas pendidikan, semakin maju negaranya. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, pemerintah juga membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan yang tidak merata menyebabkan ketertinggalan kualitas masyarakat Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan yang rendah sampai sekarang masih menjadi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta kurangnya keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penghambat penyediaan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mencapai pembangunan nasional di berbagai bidang. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada ayat 2 menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan di daerah Indonesia mengalami berbagai kendala. Penyebab masalah ini seperti distribusi akses layanan bagi masyarakat di pedesaan terpencil dan jauh dari perkotaan yang masih belum merata. Di samping itu, banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Misalnya, guru yang bidangnya IPA disuruh untuk mengajar IPS. Jelas bahwa guru tidak mampu mengajar mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya. Dengan demikian, mutu pelajaran tersebut bisa menurun dan mempengaruhi siswa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas guru dapat dilakukan dengan pelatihan melalui program sertifikasi guru. Kesejahteraan guru juga harus diperhatikan agar guru termotivasi dan lebih antusias mempelajari apa yang belum diketahuinya, serta semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Perkembangan teknologi berdampak pada pendidikan. Pada era ini, perkembangan teknologi berdampak besar bagi kehidupan, tak terkecuali terhadap pendidikan. Pendidikan akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, maka perbaikan terus-menerus selalu dibutuhkan. Pendidikan Indonesia masih menghadapi masalah yang kompleks. Hal ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, orang tua, dan guru. Dengan begitu, kualitas pendidikan akan meningkat sesuai harapan. Namun, terkadang dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini, beberapa orang dapat mencari uang dengan memanfaatkannya, sehingga pendidikan tidak lagi diperlukan. Faktor penyebab ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab kualitas pendidikan di Indonesia semakin memprihatinkan sehingga terjadi ketidakmerataan pendidikan, yaitu 1. Rendahnya sarana fisik. Misalnya, banyak gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai, kepemilikan dan penggunaan fasilitas yang tidak dimanfaatkan, serta media belajar rendah, buku perpustakaan yang kurang lengkap menyebabkan minat literasi pelajar tidak banyak. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Banyak guru yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Dengan pendapatan yang rendah, karena tidak cukup pendapatan dari guru saja, maka banyak guru yang mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Solusi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dengan berbagai faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata, maka percepatan peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan dilakukan melalui kebijakan zonasi pendidikan dengan landasan filosofi, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Tujuan utama kebijakan sistem PPDB berdasarkan zonasi menurut pasal 2 Permendikbud nomor 14 tahun 2018 adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
Dengan memberlakukan kriteria penerimaan berdasarkan jarak antara lokasi tempat tinggal calon peserta didik dan lokasi sekolah, sistem zonasi diharapkan mampu menghilangkan ketimpangan dan kualitas pendidikan melalui penghapusan status sekolah negeri favorit dan meningkatkan kualitas sekolah di setiap zona yang sudah ditentukan. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem zonasi kerap dikritik para orang tua dan calon peserta didik karena ketidakpuasannya dengan alasan bahwa seleksi peserta didik berdasarkan nilai ujian nasional menjadi tidak berlaku. Dan kebijakan ini telah menetralisir usaha dan kerja keras calon peserta didik. Kualitas pendidik merupakan salah satu input yang menentukan hasil akhir pembelajaran siswa dan juga kualitas pendidikan suatu bangsa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kualitas tenaga pendidik juga menentukan seberapa besar beban kerja yang ditanggung. Walaupun kebijakan zonasi dapat mendistribusikan peserta didik secara lebih baik pada sekolah-sekolah, ketimpangan kualitas pendidikan masih tetap akan terjadi tanpa adanya peningkatan fasilitas dan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Kesimpulannya, ketidakmerataan pendidikan di Indonesia menjadi kendala dan tanggung jawab pemerintah yang harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab ketidakmerataan pendidikan meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas guru, membangun sekolah di daerah terpencil, memberikan pendasaran untuk menjamin, memberikan dan melindungi hak-hak warga negara khususnya dalam dunia pendidikan sesuai pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Demikian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.